minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembelajaran kita kitab wasaya. Pada saat ini pertemuan kita masuk pada bab yang ke-16 Al-babus sadis wa asyara fi anna an-nafsal ammarata mujma'atun ala tadyi'i hukukillah. Fi berarti sini tentang an bisa diartikan bahwa nafsul ammarah mujamma'atun dapat secara menyeluruh menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti nafsul ammarah ini pokok utama yang menyebabkan seseorang menyia-nyiakan, meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, saudara-saudaraku, hada wallahi at-tariqu ila Allah. Demi Allah, ini adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Fatamassaku bima wasaftu lakum wa'taqiduhu fi qulubikum. Maka berpegang teguhlah dengan yang akan aku jelaskan kepada kalian beberapa bentuk sifat wa'taqiduhu fi qulubikum, dan yakinlah seyakin-yakinnya dengan hati kalian wa banu alaihi a'malakum, dan jadikanlah sifat ini sebagai pondasi amal-amal ibadah kalian. Wajahidu fil qiyami bihi anfusakum, dan bersungguh-sungguhlah untuk mengamalkannya. Fa inni ara, menurutku, kata Al-Muhasibi, ara an-nafsal ammarata mujamma'atun ala tadwi' amrillahi azza wa jalla, bahwa nafsu ammarah ini adalah pokok utama yang menyebabkan seseorang menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faraqibullaha, maka hendaklah kalian seluruhnya selalu merasa diawasi Allah. Wala tamhiluha, dan janganlah kalian meremehkannya. Payamhaku dinakum, ketika kalian meremehkannya, payamhaku dinakum, maka akan hilang dan lenyap agama kalian. Berarti taruhannya agama. Wa yu'ti alaikum wa ma tash'urun, dan kalian akan merasakannya, akan memperolehnya tanpa kalian rasakan. Jadi artinya hilang agama kita itu tanpa sadar kita. Ketika kita mengikuti nafsu ammarah ini, maka kita akan menyia-nyiakan secara otomatis, akan menyia-nyiakan perintah Allah. Kita tidak mengindahkan lagi syariat agama kita. Secara perlahan-lahan agama itu akan hilang dari diri kita tanpa kita sadar. Nggak sadar kita. Istilahnya diumbang, enak ngumbangnya kan, enak bapak lu tanggolam. Begitulah keluar udah gombungnya kan, gitu. Karena ada istilah begitu kan, tahunya aku diumbang kan, tapi ngumbangnya enak, keenaan, jadi itulah dia. Wa ba'du, kemudian falaisa birasyidin may yudhi'u ma yasma'un, maka tidak termasuk orang yang cerdas, rasyid, orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang ia dengar. Kau nak lagi teh ini, gitu kan? Kadang taunya kita, pahamnya kita, mengertinya kita, tapi tak kita amalkan. Menyia-nyiakan apa yang ia dengar. Jadi pendengar ini kan bisa dengan dari audio, video, atau mungkin dari apa yang kita baca. Wa inna huquqallahi al-aktsara min dzalika wa akbar.
bahwa sesungguhnya hak-hak Allah itu lebih banyak, ya, dan bahkan lebih besar dari apa yang kita dengar selama ini. Fa in azhartumul ajza anil qiyami, kalau kalian benar-benar nyata lemah, sulit, susah untuk mengamalkannya, ya, untuk melakukannya, fala aqalla minal haznid daimil azim, maka hal itu belum ada apa-apanya dibandingkan ketika kita nanti mengalami kesedihan, ya, yang kontinu, ya, ad-daim al-azim. Maksudnya apa? Li'annal musibata fi tadhi'i huquqillah, karena musibah, cobaan, ya, dalam menyia-nyiakan hak-hak Allah. Wa qad ahsibu haznakum lima sa'ibid dunya aktsar, dan aku yakin, ya, kata musannif, ya, bahwa kesedihan kalian ketika tertimpa musibah yang berkaitan dengan dunia, kalian lebih sedih, gitu, lebih gundah gulana, lebih merasa murung, ya, min huznikum lima sa'ibiddin, dibandingkan ketika kalian mendapatkan musibah cobaan yang berkaitan dengan agama. Berarti umpamanya kalau kita tertimpa musibah yang berkaitan dengan dunia, lebih besar rasa sedih kita dibandingkan ketika kita diuji dengan musibah agama. Contoh seperti ini ada dalam kitab Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal, itu disebutkan bahwa kalau seandainya, katanya, anakku meninggal dunia, kan musibah dunia itu anak, maka mungkin 1.000, 2.000, 3.000 orang, ya, akan datang meratapi, menangis, mengungkapkan belasungkawa kepadaku. Namun kalau seandainya ada seseorang, akulah umpamanya, katanya, meninggalkan sholat 5 waktu, tak ada yang peduli, tak ada yang mau, ya, untuk mengingatkan aku, ya, mungkin bahkan orang yang terdekat denganku pun tak akan mengingatkan. Berarti kan lebih dalam sebenarnya ini kan. Berarti kita kadang sepele, malah kita lebih sedih, ya, lebih terpukul rasanya ketika tertimpa musibah dunia. Orang kehilangan sepeda motor umpamanya. Mana hilang sepeda motorku? Waktu sholat parkir, untuk sholat. Waktu dugem dia, apa enggak apa kan? Waktu sholat hilang. Turut berbelasungkawa dan sebagainya. Malah kadang ada lagi dibikin tolong menolong di antara jamaah, ya, harga kereta mana sekian, dapat patungan kan? Dapat kereta baru jadinya. Pernah kejadian itu ada kawan. Ya, turut berduka cita banyak kan itu. Mohon bersabar dan sebagainya. Namun ketika ada orang yang terang-terangan mungkin merokok, ya, di siang bolong Ramadan, tengok segarnya badannya, uak-uak, gitu kan. Berani nggak kita menegur itu? Biasa aja kan. Nah, inilah dalam artian yang disedihkan oleh pengarang itu adalah kita lebih dalam rasa kesedihan kita ketika tertimpa musibah dalam urusan dunia daripada kita menyia-nyiakan hak-hak Allah. Ini nyata dan selalu mungkin dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat, ya, atau mungkin, ya, orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat kita malah sudah menjadi bahkan mendarah daging pada diri kita, ya. Semoga, ya, pelan-pelan, ya, kita lebih mengutamakan kesedihan ketika melihat teman-teman, saudara-saudara, orang-orang terdekat kita tidak melaksanakan hak-hak Allah daripada tertimpa musibah keduniaan. Ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Maka sungguhnya kami milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepadanya. Memang ini selalu kita rasakan tapi tak sadar kita, kan gitu. Sama lah seperti istilahnya hal-hal yang sudah terbiasa, yang meninggal dunia, biasa aja kita kan. Gitu. Padahal, ya, itu hal-hal yang istilahnya salah satu tanda kebesaran Allah sampai dikatakan dengan apa namanya itu? Lupa pula saya jadinya.
Ya, kita lanjut saja. Al-masaibu tatara wa ya'lu ba'duha 'ala ba'din. Bahwa pada hakikatnya musibah cobaan itu ya yang kita lihat, yang terlihat oleh kita ya. Wa ya'lu ba'duha 'an ba'din. Ada yang tinggi ya, ada yang rendah atau bisa ada yang dia maksimal, ada yang minimal. Berarti cobaan-cobaan itu ada tingkatannya. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, seluruh cobaan itu baik dunia, baik agama ada tingkatan-tingkatannya. Istilahnya kalau cobaan ini kan istilahnya mau menaikkan rating kitanya ini. Ya, gitu. Ketika kita tertimpa musibah, jangan lihat zahirnya, lihatlah hakikatnya, maka insyaallah akan kita akan mendapatkan yang lebih baik. Makanya dalam surah surah apa itu? Al-Insyirah itu ya. Inna ma'al usri usra, fa inna ma'al usri usra. Al-usra pakai alif lam, ya kan? Berarti ma'rifah dia kan? Iya. Berarti kesulitan itu dia jelas, satu kesulitannya, sedangkan kemudahan itu yusra banyak, nakirah. Nakirah itu banyak, yang namanya banyak minimal 3 atau 2, setidaknya 2. Berarti kalau kita dapat kesulitan satu, akan terbuka 2 pintu kemudahan. Pasti itu. Ketika kesulitan, satu kesulitan, yakinlah di balik itu akan terbuka 2 pintu kemudahan. Ya. Wasatabdu awaqibuha indal wurudi ghadan, ya. Engkau akan merasakan akibat-akibatnya dari musibah-musibah itu ketika engkau mengalaminya esok hari. Ya. Wa faqadallahu wa iyyakum likulli khairin bi rahmatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dan kalian ya diberikan Allah taufiknya akan segala kebaikan dengan segala rahmatnya. Wa innahu sami'ud du'a wa biyadihil khair. Semoga Allah Maha mendengar segala doa dan segala kebaikan ada dalam genggamannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azka tahiyyati, ya. Tahiyya berarti salam hormat, istilahnya gitu. Falamma iqtada kalamu Abdillahi rahmatullahi alaihi wa ridwani. Maka sudah selesai ya ungkapan kata mutiara Abdullah sebagai Allah merahmatinya. Aqbal alaihi ahlul unusi bihi faqalu. Setelah dia cakap, berarti yang di atas tadi ya, setelah dia bercerita ya tentang nafsul ammarah tadi adalah pokok menyanyiakan segala perintah Allah, maka datanglah orang-orang unus. Al-unus ini kan orang yang senang, bahagia atau manusia. Faqalu, mereka bertanya, ayyuhal akhi al-muhtatu ikhwani, wahai saudaraku ya. Yang al-muhtata ini bisa diartikan muhit, berarti yang terhimpun, bergabung, yang menyatu ya dengan saudara-saudaranya. Inna kalam ta'ba fin nushi ya. Sesungguhnya engkau, berarti Abdullah ya, Abdullah, sesungguhnya engkau tidak pernah bosan ya atau tidak pernah menolak untuk memberi nasihat ya. Walam taksur fin nazar ya, dan engkau tidak pernah gagal dalam hal pandangan, pemikiran. Berarti apa yang ia sampaikan, buah pikiran yang ia hasilkan selalu benar. Nah, gitu. Wa innal ladzi intahaitu bihi ilaina intahat bihi ilaina, dan sungguhnya yang sampai kepada kami ya, wal haqqul ladzi la mahaisalah, yaitu ya kebenaran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Arti istilahnya yang disampaikan Abdullah di atas itu sudah hakul yakin, ainul yakin dan nurul yakin, tak bisa dibantah lagi. Istilahnya, wahai Abdullah, betullah yang kau bilang itu. Nasihat yang kau sampaikan di atas itu benarlah apa adanya. Pendapat-pendapat, ungkapan-ungkapan yang kau sampaikan itu tak salah lagi itu. Nah, oleh sebab itu ya, qad thabatat bihi al-hujjah. Ya, jadi hujjah, dalil-dalil, argumen-argumen yang engkau sampaikan di atas sudah benar itu. Tak bisa lagi disangkal ya.
wattadha bihi manarul huda, dan sudah jelas ya petunjuk itu ada di sana, menara batin ya. Wa wajaba alaina al-amalu bihi, dan kita wajib untuk mengamalkannya. Wallahul mu'ainu ala dzalika, semoga Allah menolong kita, membantu kita untuk mengamalkannya. Wal muwaffiqu lahu, dan mendapat taufiknya. Fajazakallahul mannan bin ni'ami afdhala jazail amilina biha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sebaik-baiknya kepada engkau. Walaqad sami'naka, masuk lagi nih. Berarti istilahnya diskusi ya. Walaqad sami'naka tasifu qauman bi ahlamin rajihatin. Ya. Pernah kamu dengar engkau wahai Abdullah, ya, memberikan sebuah sifat karakter ya kepada suatu kaum bi ahlamin rajihah, dengan mimpi-mimpi kebaikan-kebaikan yang kuat ya. Wa aqulin kamilah, akalnya sempurna. Wa akhlaqin karimah, ya, akhlaknya sangat mulia. Wa amalin solihah, mereka selalu melakukan amal soleh. Wa ma'rifati min ni'am, selalu mereka sadar dan mengerti tentang nikmat yang Allah berikan, tepat sasaran dia. Gitu istilahnya kan. Ya. Wastihadin fi syukri, selalu beristihad, berusaha semaksimal mungkin untuk bersyukur akan segala nikmat Allah. Makanya wa qalilun min ibadiyas syakur, kan firman Allah kan, hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Wa mubalaghatin fi darajatis sidq, mereka telah sampai ke jenjang makom orang-orang yang sidq ya. Wa raghibtana fi af'alihim ya, dan engkau mengharapkan kami dapat mengikuti tradisi perbuatan karakteristik mereka kan. Wasabta lana qauman amilu bil birri, dan engkau telah menyampaikan kepada kami beberapa sifat ya kaum yang mereka selalu melakukan amal-amal kebaikan. Bil birri jami'an kulluhum bisawa, yang mereka senantiasa melakukan kebaikan itu bersama-sama, berjamaah. Sawa itu kan sama kan, berarti berbondong-bondong. Jadi tak egois dia, bukan sendiri-sendiri. Berarti jamaah kan. Wa ba'dhum a'la indallahi min ba'din, namun hakikatnya sebagian mereka lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang lainnya. Wa auzanu a'malan min ba'din, dan kadang sebagian amal mereka dari yang lainnya lebih berat. Gitu kan, wazan timbangannya. Wa na'ta qauman bi jahlin 'azimin, dan engkau juga telah memberikan beberapa sifat karakter ya kaum bi jahlin 'azimin. Berarti jahil murakkab ini ya, yang tak bisa dibuluh-buluh lagi, tak bisa lagi diajari. Wa amalin fadhi'ah, ya, perbuatan yang sangat keji, buruk. Wa sara'ir khabithah, ya. Sarair ini kan sir ya. Berarti kerahasiaan yang buruk atau kesenangan mereka kamuflase. Bisa artikan ya. Ya. Wa kufranin ni'am, selalu kufur nikmat. Wa wa'ina an madzahibihim, ya Allah semoga kami terjaga ya. Wa wa'ina an madzahibihim, semoga kita terjaga dari ya mazhab mereka atau langkah tindak tanduk mereka. Wa sabta anfasan walihah bi zaharatil ajil, dan engkau telah memberikan sebuah sifat ya tentang jiwa-jiwa, hati-hati ya yang selalu tergesa-gesa. Nah, at-ta'anni minallah wal azalatu minasyaitan. Zahara ini kan bunga-bunga ya. Ya. Wa hadaratana min amsalihha, dan engkau mengingatkan kami untuk tidak mengikutinya ya. Wa dhahta lana khafiyati makayidis syaitan, engkau telah jelaskan kepada kami tentang rahasia-rahasia tipu muslihat syaitan. Wa khaufatuna minha, dan semoga kita ya kami menghindari darinya. Wa akhbartana biwaswasin nufus, engkau telah mengkhabarkan, menceritakan kepada kami tentang bisikan-bisikan nafsu ya.
takhturu ala anfusina, yang dapat mencelakakan diri kami, jiwa kami. Wa qad wajadna sidqa wasfika fil afati fina. Sungguh ya, seluruh karakter sifat baik yang buruk ya, yang baik, yang jelek yang engkau jelaskan di atas itu sudah kami temukan ya pada diri kami sendiri ya. Wa ra'ayna al-fasada fihi mamzuzan bi a'malina, dan kami telah melihat kerusakan-kerusakan itu bercampur aduk dengan amal ibadah kami. Nah, ginilah kan, kadang baik, kadang buruk. Kita kan 50-50-nya ini. Angin-anginan. Ketika angin surga, yuk. Iya, masuk angin neraka. Selain nama kanannya surga. Nah, inilah kita sor-soran inilah yang harus pelan-pelan kita kikis. Nah, gitu ya. Bi'amalina. Ya, mamzuzan ini kan bercampur dia kan. Wa nara ampusana ghayatu ahwa ghaliyah. Sedangkan kadang diri kami ini ya, tujuan hidup kami ini hanyalah mengikuti hawa nafsu. Tujuan pokok ya. Wa'adu latiful hail, dan permusuhan ya. Permusuhan musuh latiful hail, yang tipu muslihatnya lembut. Ya, hailah itu kan ya. Berarti dia apa hail, lupa pula saya. Al-hail. Trik ya. Berarti musuh yang memiliki trik yang lembut. Ya. Kayak mengumbang tadi lah. Secara zohir kita tengok kawan, ya, rupanya lawan kan gitu. Nah, tak perlu kita perpanjang lagi ya. Wa qad bi ikhwaina yashya'u ala fasli kulli syai'in madhmum ya. Dan bujukan-bujukan ya yang ada kepada kami yang memberikan semangat ya, ala fasli kulli syai'in mazlum, untuk menjelaskan secara konkret ya segala sesuatu yang keji. Wa yazinuhu bila ta'ifit tamwih, dan ia hiasi hal-hal tersebut bila ta'if at-tamwih, dengan kamuflase yang manis. Nah gitulah ya. Latif ya, ya latif ultub ya. Kamuflase yang manis. Berarti casingnya saja rupanya. Casingnya manis ya, rupanya mesinnya udah bekarat. Gitu ya. Iya. Wa tathbutu an kulli fi'li mahmudin wa yumzijahu bi khafayal makayid, dan menjadi patah semangat ya untuk melakukan hal-hal yang baik dan selalu bercampur aduk dengan tipu muslihat. Apa namanya, makayid ini kan dia usaha-usaha makayid syaitan. Apa Ustaz? Trik juga ya, dengan trik-trik yang apa namanya, trik-trik yang manis namun berujung pahit. Nah gitu ya. Fa'in ra'aita ayyuhan nasih li ikhwanihi, maka dengan demikian ya, wahai orang yang selalu memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya, antujaddida lana sifati min adabiddin mahmudah. Minta tolonglah kami ya, kata kaum tadi kan ya, perbaharuilah, istilahnya berikanlah kami ruh jadid gitu, semangat baru, berarti motivasi gitu ya, tentang sifat-sifat yang masuk ke dalam adab agama yang terpuji, hatta nasta'ina bihi ala makarimi akhlaqi bainina, sehingga ketika engkau telah memberikan poin-poin tentang sifat-sifat yang mahmudah itu, maka kami akan perlahan-lahan ya mengaplikasikannya di tengah-tengah kami. Wa tasifu lana ahwal syukur, jelaskan kepada kami tentang orang-orang yang selalu bersyukur dari hamba ya.
wa ahwalil kufur, orang-orang yang kufur, wa ahwali ahlil wara'i was-sidqi, ya, kondisi orang-orang yang selalu warak dan jujur, wa tasdiqu dara'im ahlir riya wal ujub, ya, jelaskan kepada kami dosa-dosa orang yang ria dan ujub. Ya, kalau ria ini kan dia kasat mata kan. Kalau ujub ini dia nggak nampak. Karena ujub ini lahir ketika kita dalam posisi sendiri. Salat malam di sepertiga malam akhir, Allahu Akbar. Terlintas dalam hatinya, oh, kayaknya daerah Johor ini cuma aku yang salat tahajud ini. Nah, itu ujub. Iya. Tapi kalau ria ini nampak dia. Nampak. Ah gitu. Wa zaraim ahli taih ini dan dosa-dosa, ya, orang yang pengembara, ya, berarti yang ahli taih ini ya, orang yang tidak teguh pendirian. Asa ayyadhhabat jahala alaina, tujuannya apa? Semoga kebodohan kami, ketidaktahuan kami itu bisa hilang. Nah, gitu ya. Wa yashrah lana bima'rifatiha sudurana, ketika kami sudah tahu, ya, tentang sifat-sifat yang baik tadi, jadi tenang dan lapanglah hati kami. Wa yalina bihi qulubuna, sehingga hati kami pun lembut, lemah lembut. Wa nujahida bihil adu wa andidina, dan kami akan memerangi musuh-musuh kami dengannya dari agama kami. Artinya apa ini? Berarti istilahnya bersungguh-sungguhlah mereka, ya, dalam mempertahankan agama dari musuh. Nah, gitu. Wa nukhalifa bima'rifati ahwaina, dengan demikian kalau kami sudah tahu, maka hawa nafsu kami juga akan kami paksa untuk terkekang. Nah, gitu ya. Tidak mengikutinya. Oh, ini salah. Enggak diikuti lagi kan? Gitu. Asallahu ayusliha biha ba'da da'i nufusina. Dengan harapan Allah juga dapat memperbaiki, dapat menyehatkan sebahagian penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit jiwa. Jadi kalau sudah tahu kita yang baik-baik, kita amalkan, maka yang baik-baik itu jugalah nanti yang masuk ke dalam jiwa, dan salah satu menjadi obat jiwa. Ma qadimi ma azrallahu ala lisanika lana, semoga ini istiqamah, ya, ma azrallahu ala lisanika lana, sebagaimana yang engkau sampaikan kepada kami, ya, dari lisanmu tadi, ya, qadimlah, abadilah itu, ya, dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah kalau bahasa bebasnya, ya, ma qadimi ma azrallahu ala lisanika lana, sebagaimana yang engkau sampaikan kepada kami kalimat yang hak dari Allah, ya, melalui lisanmu, maka dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Faqala lahum Abdullah rahmatuhu alaihi wa ridwanu, maka mendengar ungkapan kaum tadi, ya, pernyataan-pernyataan kaum tadi, maka dijawab oleh Abdullah, ikhwani, baru masuk kita ke poinnya, ya. Jadi kan masih teks-teks pertanyaan. Innalakum huquqan wajibah, sungguhnya kalian memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Wa qad wajaba lakum al aktsara min dzalika, bahkan telah diwajibkan atas kalian lebih dari yang demikian. Faraghibtukum wastazadtukum min ma'rifati mahabbi rabbi azza wa jalla, aku ingin, ya, dan bahkan aku tambah, aku harapkan kepada kalian untuk mengetahui orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa innakum tas'alun an ilmin khafiyyin, sungguhnya kalian ini bertanya tentang ilmu yang rahasia, ya, bisuduri makhzun, yang tersimpan, tersembunyi dalam dada, hati, la ya'lamuhu illa al-ulama'u billah, yang ilmu itu tidak akan dikuasai, diketahui siapapun kecuali ulama-ulama Allah. Lidzalika balaghana, dengan demikian telah sampai kepada kita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal ilmi ilman maknunan,
Hadis Rasul ya. Sesungguhnya sebagian ilmu itu maknun, tersembunyi. Ya, makhzun, khizanah, lemari kan? Berarti makhzun tertutup, simpan dia. La ya'lamuhu illa ulama billah. Yang tidak diketahui siapapun kecuali ulama yang dipilih Allah. Faida nataqu bihi, ketika mereka sudah menuturkannya, menyampaikannya, la tajhalhu illa ahlul ghurrati billah. Maka tidak ada yang tidak paham, yang tidak mengerti kecuali orang-orang yang ghurrah. Ghurrah ini tertipu, ya. Apa ghurrah ini? Fa idza nataqu bihi lam yajhalhu illa ahlul ghurrah. Ketika sudah disampaikan oleh ulama itu, ya, lam yajhalhu illa ahlul ghurrati billah. Apa ghurrah ini? Ahlul ghurrah. Nanti lebih pelajar di Bang Jun. Kau nggak paham apa yang kulakukan. Lebih pelajar. Apa Ustaz? Mengheran kenapa? Heran. Orang tertipu ya. Urur kan? Iya. Berarti kan kalau dipahami ya, sesungguhnya ada ilmu yang tersembunyi ya, yang tidak diketahui kecuali para ulama. Faida nataqu bihi, ketika mereka telah memaparkan, menjelaskan, mengungkapkan ilmu yang terrahasia itu, maka seluruh orang akan paham dan mengerti, kecuali orang-orang yang tertipu. Berarti kecuali orang-orang yang tak mau tahu dengan Allah. Nah, gitu. Kan ada begitu. Sama yang kita mengaji, sama yang kita belajar. Nah, ada yang dari 30 orang itu, A pun tak tahu dia. Padahal dijelaskan dari A sampai Z, A pun tak tahu dia. Nah, nggak peduli dengan open dia. Penting masuk kelas, tidur dia. Penting bisa absen. Ya, nggak mau tahu dia apa yang terjadi. Yang penting dia hadir. Nah, gitu. Iya, berarti artinya orang-orang yang tertipu. Fala tahtakiru 'abdan atahu Allahu ilman. Ya, janganlah kalian pernah merendahkan, menghina seorang hamba yang telah diberikan Allah ilmu kepadanya. Fa innallah lam yahkirhu lam mastaudahu ilaihi iyahu, ya. Karena Allah ya tidak akan menghinakan orang yang telah Allah titipkan ilmu kepadanya. Ala wa inni lamuaddi ilaikum ba'da ma fatahallahu lana min dzalik. Ketahuilah, sesungguhnya aku akan sampaikan kepada kalian sebahagian yang telah Allah bukakan bagi kita dari yang demikian. Wastahdiyallahu ta'ala wastarshiduh, semoga kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan diberikannya petunjuk. Ya, hadisnya ini memang iya, dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan. Berarti intinya ya, ada sebagian ilmu tadi yang rahasia, tapi rahasia itu akan terbuka juga. Tapi siapa yang membuka? Para ulama, ulama-ulama yang mungkin ya. Ketika sudah mereka bukakan, sudah mereka jelaskan ya, maka seluruh penjelasan mereka akan dapat kita pahami, kecuali orang-orang yang enggan untuk memahaminya. Ya, alhamdulillah bab ke-16 sudah selesai kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.